menggali informasi dan berbagai ilmu serta pengalaman mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Bu Umi kan sudah lama menjadi kepala sekolah atau seorang pimpinan, tentunya pernah atau bahkan sering mengalami permasalahan atau kasus-kasus yang telah mengambil keputusan atas permasalahan tersebut, Bu Umi. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Umi. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Umi dapat mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kita jelaskan dulu dilema etika itu apa. Seperti itu kan, situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Dilema etika itu benar, mungsu benar. Ya sisi lain bahasa Jawa mungsu ya. Seperti itu, benar vs benar. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar PS salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi benar dengan benar, salah dengan benar, seperti itu. Kemudian Bu Umi, selama ini bagaimana Bu Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Untuk mengidentifikasi, sebelumnya keputusan diambil harus kasus dilema etika ini, terlebih kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, mengambil benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan yang selanjutnya untuk direfleksikan. Seperti itu, Bu. Jadi banyak tahapannya. Pertama tadi kita mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menganalisis, dan yang terakhir adalah merefleksikan. Seperti itu. Kemudian Bu Umi, selama ini bagaimana Bu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelumnya adalah kita mengumpulkan faktanya dulu, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian menganalisis benar dan salahnya. Selanjutnya membuat alternatif solusi. Jadi kita mencari solusinya. Nanti bagaimana seperti itu. Jadi langkah yang terakhir yaitu membuat alternatif solusi ini. Kemudian Bu Umi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Umi lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya mendesak atau tidak. Jadi kita melihat sifatnya itu mendesak atau tidak, kemudian kita mencari alternatif lagi, alternatif solusi, kita mencari solusi. Kemudian kita selesaikan dulu ini yang mendesak dulu, baru nanti yang tidak. Jadi didahulukan yang mendesak begitu. Jadi harus ada skala prioritas. Skala prioritasnya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengumpulkan fakta yang ada, menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi. Selanjutnya Bu Umi, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Tentunya kan dalam pengambilan keputusan itu terdapat tantangan, Bu Umi.
Itu hal-hal yang seperti apa Bu Umi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu banyak sekali ya. Karena antara orang satu dengan orang lain itu pemikirannya berbeda-beda ya. Ada yang cepat menerima, ada yang tidak mau menerima ya, sama seperti wali murid dari kelas 1 kemarin ya. Jadi kita masih mencari cara lagi bagaimana nanti solusinya. Itu termasuk tantangan kita ya, tantangan yang harus kita hadapi ya. Nah, tantangan itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan ya. Jadi kita tidak boleh menyimpang. Jadi nanti kita cari solusinya bagaimana dari tantangan tersebut. Seperti itu. Berarti seperti ada pro dan kontra seperti itu ya Bu Umi. Ada pro dan kontranya. Seperti wali murid kelas 1 kemarin ya. Ada yang ini memihak, ada yang istilahnya apa ya, membenarkan. Ada yang membenarkan, termasuk ya banyak yang membenarkan, tapi yang salah menyalahkan termasuk ya wali murid yang anaknya terlibat tersebut. Semoga nanti segera Iya. dapatkan solusi terbaik untuk Ibu Iya, Umi ya. monggo kita cari solusinya. Berikutnya Bu Umi, apakah Bu Umi memiliki sebuah jadwal atau rencana tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Umi jalankan? Dalam pengambilan keputusan biasanya tidak. Karena apa? Karena kejadian seperti itu kan akan mendadak, ya. Jadi yang mudah kita selesaikan terlebih dahulu, ya, atau secara langsung. Kalau berat, permasalahan tersebut berat, kita musyawarahkan dengan pemangku kepentingan, misalnya dengan Bapak Ibu Dewan Guru, ya, termasuk warga sekolah tersebut. Nanti kalau tidak selesai, kita ke yang lebih atasnya lagi. Seperti itu. Jadi biasanya kalau dilihat dulu ya Bu Iya, Umi. dilihat dulu permasalahannya. Kalau bisa terselesaikan pada waktu itu, ya kita selesaikan. Oke. Berikutnya Bu Umi, Iya. mengingat kita itu sebagai makhluk sosial ya Bu. Iya. Jadi tidak bisa hidup tanpa bantuan Iya. orang lain. Iya. Dalam artian selalu membutuhkan bantuan orang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini untuk yang memang kita sebagai makhluk sosial tak lepas dari peran serta orang lain, ya. Biasanya kita konsultasi dengan teman sejawat, teman sejawat, dengan K3S. Jadi nanti akhirnya kita mendapat solusi, ya. Solusi yang terbaik hasilnya. Kalau di sini tidak bisa, kita akan ke yang lebih, karena kepala sekolah ini merupakan pimpinan langsung, ya, pimpinan langsung di dalam lembaga seperti itu, gitu ya. Harus melalui tahapan-tahapan Iya, yang iya. kemudian harus jika tidak bisa diselesaikan di sekolah, Iya. maka Bu Umi akan koordinasi Iya, dengan dengan sejarah tadi, dengan tadi KS seperti itu. Kemudian Bu Umi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik dari pengalaman Bu Umi dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam ini kasus-kasus ini kita mendapat pengalaman baru, mendapat ilmu, ya, ilmu dari orang lain, ya, dari orang lain, sehingga dapat bermanfaat untuk semua warga sekolah, khususnya bagi peserta didik. Seperti itu. Dapat bermanfaat bagi
warga sekolah, sekolah, khususnya peserta didik, sehingga keputusan yang diambil itu selalu mengedepankan kepentingan peserta didik berpusat pada murid. Karena guru merupakan panutan, ya, merupakan panutan. Kepala sekolah juga merupakan panutan. Oke, benar sekali Bumi, karena guru dan kepala sekolah itu adalah merupakan panutan atau idola atau jadi digugu dan ditiru seperti itu nggak Bu? Seperti yang di ini oleh Ki Hajar Dewantara, ing arsa sumkulaka ing madya mangun karsa. Seperti itu nggih. Nah, Kemudian tuturi tuturi handayani. Jadi memang kita sebagai pendidik harus pandai-pandai apa menempatkan diri, baik perkataan maupun perbuatan. Seperti itu. Kepala sekolah juga gitu, harus memberikan contoh kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian ke anak-anak, apalagi ada pendidikan karakter, ya, yang sekolah kita juga sudah melaksanakan. Terima kasih sekali Bu Umi, waktu yang telah diberikan, kemudian ilmu-ilmu serta pengalaman-pengalaman yang Bu Umi sampaikan sangat berharga bagi saya. Sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, Waalaikumsalam Bu Lili. Iya. bagaimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mohon maaf Bu ya, Iya. mengganggu waktunya sebentar. Iya, alhamdulillah. Ini malah senang saya ketemu CGB yang hebat ini. Alhamdulillah. Iya, moga Bu Lili. Oke. Ada apa ini? Apa ini? Ini Bu, Iya. saya mohon waktunya sebentar Iya. untuk Bu Lili menjadi narasumber Iya. Iya, siap. dalam Iya. wawancara kali ini, Iya. yaitu tentang analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika Bu Lili. Baik. Oke, Iya. langsung mawon ya Bu Lili Iya. ya. Bagaimana Bu Lili dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Lili? Oh ya, baik Bu Dwi, untuk pertanyaan ini insya Allah Bu Lili dalam mengidentifikasi masalah dilema etika itu selalu melalui proses observasi yang pertama, karena kita dalam menghadapi masalah apapun kita mustahil tanpa pengamatan. Jadi kita harus mengamati dulu. Setelah mengamati kita tahu apa yang akan kita lakukan, maka kita semakin percaya diri, dan setelah itu baru kita menanya apa yang menjadikan kasus ini ada dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Iya. Jadi yang pertama adalah observasi Iya. terlebih dahulu Iya. Bu Lili, Iya. baru Iya. setelah itu menanya Iya, kenapa kok timbul permasalahan seperti Nah, itu. betul sekali. Iya. Iya. Kemudian Bu Lili, Iya. selama ini bagaimana Bu Lili menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Lili, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, baik Bu Dwi, untuk pertanyaan ini kami selaku sekolah dalam mengambil keputusan apapun itu kami lakukan secara demokratis, sehingga kami betul-betul netral, artinya itu tidak tidak subjektif, betul-betul berusaha objektif seperti itu, sehingga dalam mengambil keputusan kami tidak gegabah seperti itu. Jadi betul-betul saya mengambil keputusan secara demokratis, kemudian mengapresiasi, kemudian menghargai daripada pendapat-pendapat yang tentang masalah itu seperti itu, sehingga nanti betul-betul kami mengambil keputusan itu semoga tidak keliru. Sama seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Bu Lili ya. Jadi Hanya itu. demokratis itu Iya. kuncinya ya Bu Lili. Iya, ya. betul. Iya. Iya. Sehingga
keputusan yang diambil tidak merugikan dan Iya. tidak gegabah. Iya, betul. Gitu, Bu Betul, Lili, ya. betul, ya. Kemudian Bu Lili, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Lili lakukan selama ini? Iya, baik. Jadi untuk mengambil langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan, terutama pada masalah kelima etika, itu kan kita itu sebetulnya kan tidak mudah ya, karena betul-betul dilema itu apa? Kita dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar ya, dan kita mengambil keputusannya tidak ngawur. Nah, sehingga saya selalu melalui langkah-langkah masih seperti awal 5M. Ya, 5M selalu saya pakai itu untuk prosesnya. Dan yang pertama adalah mengamati bagaimana masalah itu, kita amati biar tidak sampai keliru. Yang kedua, kita menanya. Yang ketiga, melalui menggali data sehingga data yang kita ambil tidak salah. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan dari pengamatan dan sebagainya itu. Terakhir kita mengkomunikasikan sehingga apa yang kita komunikasikan nanti tidak salah. Nah, seperti itu. Insya langkah-langkah yang saya ambil selalu seperti itu. Ya. Ya. Berarti di sini Bu Lili menerapkan langkah 5M Bu Lili, ya. Betul sekali. Betul sekali. Sehingga diharapkan keputusannya tadi tidak salah langkah seperti itu. Iya, Jadi iya. ada mengamati, Iya, menanya, betul. kemudian menggali data, Iya. menyimpulkan, Ah. bahkan sampai mengkomunikasikan. Betul, betul sekali. Karena itu penting gitu ya. Iya, gitu. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu Lili dalam mengambil keputusan Iya. tidak gegabah Ah. dengan melalui tahap-tahap Iya. 5M tadi Ah, Bu iya, Lili. iya. Berikutnya Bu Lili, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini dianggap tidak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, baik. Untuk apa ini yang kami lakukan, pasti itu yang pertama itu mengapresiasi. Karena kalau sesuatu tidak kita apresiasi itu, maka apa ya kurang adanya penghargaan ya begitu ya. Maka langkah pertama pasti kami akan mengapresiasi apapun itu bentuknya. Ya, kemudian setelah mengapresiasi, saya akan menghargai pendapatnya, dan yang terakhir itu betul-betul saya berusaha tidak salah persepsi. Nah, jadi betul-betul kepentingan yang dua-duanya itu benar ya, itu betul-betul saya jangan sampai salah persepsi. Itu insya Allah yang saya lakukan. Ya, dengan mengapresiasi Iya. berarti Lidik sudah menghargai Iya, teman-teman, iya, betul, betul. kemudian Betul. ia tidak salah persepsi sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik. Betul, betul. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Lili, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Lili? Iya, alhamdulillah untuk tantangan ini setiap kali kita menghadapi sesuatu ya gitu ya, pasti kita dihadapkan dengan tantangan ya. Nah, khususnya untuk dilema etika ini, tantangan yang biasa kami hadapi itu biasanya penggalian data itu kurang valid. Nah itu, maka itu betul-betul tantangan bagi kami. Karena apa? Kalau kurang valid, maka keputusan yang kami ambil itu lebih sulit. Nah, kemudian tantangan berikutnya bisa jadi penerimaan dari pihak yang kita hadapi itu salah. Ya, penerimaannya itu belum tentu berkenan dong. Nah, oleh karena itu kami merasa itu tantangan berat, sehingga kita harus hati-hati gitu loh. Jadi ada tantangan kami yang pendataan yang kurang valid, dan penerimaan dari pihak yang kita tangani itu mungkin kurang berkenan. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin sama jadi tantangan kami. Ya, ya. Betul sekali Bu Lili. Ya. Tantangan yang utama yaitu mesti ada pro dan kontra. Nah, Seperti iya, itu, iya, Bu Lili. betul, betul. Pro kontra itu tadi dari penerimaan itu tadi. Penerimaan, ya. Betul, betul sekali. Gitu. Kemudian Bu Lili, Ya. apakah Bu Lili memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lili jalankan? Oh iya, alhamdulillah kalau
masalah jadwal atau penataan waktu ya mungkin ya, itu kami itu situasional. Jadi melihat itu kasus itu bisa tidak saya menyelesaikan saat itu juga gitu. Kalau memang kasusnya itu untuk saat itu mudah kita tangani, maka insya Allah langsung saat itu saya putuskan. Tapi ketika kasus itu membutuhkan ya mungkin ya membutuhkan orang lain, bantuan orang lain yang untuk artinya untuk mengambil keputusannya biar betul-betul valid, tidak gegabah, maka saya membutuhkan mungkin guru senior atau komite atau apa, sehingga keputusan itu kami tunda, bisa besok atau bisa lain kali, seperti itu mungkin yang saya ambil. Maka iya. Jadi untuk jadwal itu situasional, ketika melihat permasalahannya seperti betul, apa ya. Kalau memang sangat urgent, berarti harus segera diselesaikan seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian Bu Lili, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lili dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya baik. Kita itu kan dalam penyelesaian masalah itu kayaknya mustahil ya kalau kita sendiri ya. Maka betul-betul saya butuh yang lain. Yang saya butuhkan mungkin ya, terutama guru kami yang senior, yang kami anggap cerdas, yang bisa kami anggap untuk bisa diajak sharing seperti itu. Nah kemudian kalau mungkin mengembang bisa ke komite. Nah dan mungkin perlu juga tokoh-tokoh agama mungkin untuk meluruskan ya, sehingga itu sangat kita butuhkan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Lili petik dari pengalaman Bu Lili sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, terima kasih Bu Lili untuk dalam hal ini, terutama ketika Bu Lili ketemu dengan CDP yang hebat ini, saya betul-betul mengambil pengalaman yang berharga dari sini. Karena apa? Untuk pengambilan keputusan ini sangat-sangat sulit toh, sehingga hikmah atau pengalaman yang saya ambil itu bahwa saya bisa menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu saya harus punya prinsip bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah ini yang bisa saya ambil, dan saya juga bisa mungkin mengambil satu kesimpulan bahwa adil itu tidak harus sama, dan juga sama itu belum tentu adil. Nah seperti itu, mungkin seperti itu hikmah yang saya ambil dari kasus ini, pengambilan keputusan ini, begitu Bu Lili. Ya sangat menginspirasi sekali Bu Lili ya. Tadi saya petik pernyataan Bu Lili, prinsip yang benar itu harus benar, dan yang salah itu dikatakan salah. Kemudian betul. Adil itu tidak harus sama, sama pun belum tentu adil. Nah betul, insya Allah seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Bu ya. Ini merupakan apa Bu ya, ilmu, kemudian pengalaman yang sangat berharga, alhamdulillah, yang dapat membantu saya terutamanya ya Bu ya dalam memahami praktek pengambilan keputusan ini. Berarti memang sangat-sangat luar biasa pengalaman dari Bu Lili, karena pengalaman adalah guru yang terhebat. Jadi terima kasih sekali warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.